Berjumpa kembali di PKS Pramuka Podcast Kota Solok bersama Korcap Kota Solok Bone. Hari ini kita bersama dengan seseorang yang juga masih luar biasa. Kayaknya kita di sesi ini luar biasa terus ya. Ada Kak IGM Afridoni Arandita, dan beliau adalah seorang dokter spesialis anak untuk wilayah Kota Solok dan sekitarnya. Kak Doni aja ya? Ya, Kak Doni aja. Kak Doni aja. Kak Doni aja. Selamat malam Kak Doni, selamat bergabung di PKS, dan kita senang sekali Kak Doni bisa berkesempatan bersama kita pada hari ini. Sobat Pramuka dimanapun berada, kenapa kita hadirkan Kak Doni? Karena kali ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang luar biasa tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita nih Kak Doni, boleh bertanya sebelum kita mulai ke perbincangan hangat kita. Satu alasan ini Kak Doni, sebenarnya klise ya, kenapa Kak Doni memilih spesialis anak? Terima kasih Kak Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, pertanyaan Kak Nela ini pertanyaan dasar nih. Kenapa milih jadi dokter anak? Langsung kadangku pada anak. Tidak tapi anak dia. Iya. Nah ini, jadi di awal itu memang sifat saya suka anak-anak gitu. Jadi lebih menarik ke anak-anak daripada yang lain. Padahal untuk masuk spesialis, menjadi seorang spesialis anak itu tantangannya luar biasa. Susah masuknya dulu. Jadi 3 orang tes, yang terima 1. Luar biasa. Karena itu menantang juga nih anak gitu kan. Apakah karena memang suka anak-anak atau ada? Iya, karena suka anak-anak, jadi lebih familiar dengan anak-anak kayaknya. Itulah, dan itu juga melalui pertarungan yang hebat juga dalam diri kan. Mau jadi dokter bedah atau mau jadi dokter anak. Pilihannya antara dokter bedah dan dokter anak. Ya, kan? Wah, sama-sama luar biasa. Dulu, kalau bedah dulu masih sedikit gitu kan, jadi gampang masuknya kan. Iya. 4 daftar, 4 diterima. Oh, gitu. 3 mendaftar, 1 terima. Wah, luar biasa, dan ternyata berhasil ya Kak Doni ya. Di tahun berapa Kak Doni? Itu masuk dokter anaknya, kuliahnya di 2001, Juli 2001. Setelah beberapa tahun jadi dokter? Setelah 3 tahun, 4 tahun jadi dokter. Langsung memilih ke spesialis anak. Yeah. Habis PTT, langsung spesialis anak. Wah, luar biasa. Dan Sobat Pramuka, Kak Doni ini juga sebenarnya salah seorang dari yang berkecimpung di Pramuka juga, khususnya di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Solok. Beliau adalah Wakil Ketua Abdimas Humas, dan juga beliau salah satu yang berkecimpung lagi di bidang sosial. Beliau adalah Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kota Solok. Ya Kak Doni ya, masih dalam hal sosial ya Kak Doni. Nah, ini kita baru mulai nih Kak Doni. Baru mulai masuk ke tema ya, tapi kita masih berbicara. Saat ini kita sedang hangat-hangatnya adalah vaksin COVID untuk anak usia 6-12 tahun. Nah, ini yang jadi dilema sebenarnya di masyarakat kita saat ini. Satu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, Kak Doni, sebenarnya apakah pentingnya vaksin ini? Apakah pentingnya vaksin ini bagi anak? Mengenai vaksinnya, seberapa pentingkah bagi anak kita? Nah, kita lihat vaksin ini sebenarnya kita udah agak salah kaprah. Kenapa? Sebenarnya sejak dari bayi anak kita kan sudah divaksin. Jadi sebenarnya sekarang ini vaksin COVID itu tidak ada bedanya dengan vaksin yang sudah dilakukan pada usia baru lahir saja sudah disuntik gitu kan. Tidak ada bedanya dengan itu. Cuma kenapa kok orang tua sekarang jadi takut gitu, menjadi isu yang luar biasa. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya ketakutan ini juga didukung oleh berita-berita yang berkembang sebenarnya Kak Doni. Ada beberapa berita yang masuk di daerah kita, terakhir ada yang di bus diviralkan kan, pingsan katanya, padahal cuma dia kelelahan saja, divaksin karena ketakutan, ya akhirnya pingsan itu, dan itu tidak ada apa-apa.
sembuh lagi, sehat lagi dia, dan dia melanjutkan perjalanan itu kan. Iya, iya. Kadang katanya ada yang meninggal, kadang ada meninggal tuh karena divaksin, dia setelah itu demam tinggi. Iya, betul. Akhirnya meninggal. Jadi yang disalahkan vaksinnya. Nah, sebenarnya bukan karena vaksinnya. Karena itu. Jadi vaksin ini cuma sepertinya komorbidnya seperti itulah, kayaknya pendorong saja gitu kan. Faktor kebetulannya lebih tinggi. Nah, dari sekian banyak yang divaksin termasuk di Pulau Jawa itu lebih banyak dari kita, itu baru yang berat itu tidak sampai 20 orang masuk laporannya dari ribuan anak yang divaksin. Nah, baru 20 orang juga. Dewasa juga gitu, tidak banyak juga. Jadi tidak seperti apa yang kita takutkan ya. Yang penting kehati-hatian ketika saat divaksin, kita di rumah orang tua mensupport anak kita, nggak apa-apa nak divaksin. Ini untuk perlindungan diri si anak, bukan untuk apa-apa. Ya sama juga di bayi dulu, kalau bayi kan rela saja orang tua kan. Nah, ini yang kejadiannya itu malah terbalik Kak Doni. Malah orang tua yang takut, anaknya semangat. Ya, itu yang terjadi. Padahal di waktu bayinya kan disuntik kan. Iya, sebenarnya itu. Jadi apa sih vaksin ini? Vaksin ini sebenarnya zat namanya antigen. Antigen ini adalah untuk melawan satu penyakit. Karena COVID ini sudah namanya kan pandemi. Pandemi ini salah satunya menanggulanginya tentu dengan imunitas. Imunitas kita yang kuat. Nah, kalau kita mungkin ada pendapat kan kita dengan minum madu kan kita juga tak kuat. Malah beda. Itu kan tidak spesifik. Malah banyak loh yang seperti itu. Mereka malah bilang dengan minuman herbal saja bisa. Itu bukan begitu maksudnya. Kalau herbal saja itu dia memberikan imunitas yang umum. Begitu saja kan, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi yang kita maksud di sini karena ini virusnya spesifik, namanya harus dilawan dengan antigen atau antibodi yang spesifik juga. Begitu. Nah, itu jadi juga kita bisa menimbulkan kekebalan. Paling contoh ya Kak ya. Itu contohnya kita sekarang negara Indonesia sudah bebas dari polio. Sejak tahun 2012 terakhir, polio terakhir itu sampai sekarang tidak ada lagi polio di Indonesia. Itu kenapa? Karena imunisasi. Dan kita tidak pernah lihat usia 30 tahun ke bawah itu yang kakinya itu besar sebelah. Pengaruh polio tadi ya. Ini polio itu membuat kecacatan. Kakinya jadi sebelahnya besar, sebelahnya normal, sebelahnya kecil gitu. Jadi jalannya pincang. Tidak ketemu lagi kita, adik-adik kita atau masyarakat kita yang mengalami seperti itu. Itu karena keberhasilan imunisasi. Nah, jadi itu yang menyebabkan. Jadi kenapa kok sekarang ribut kita imunisasi? Karena untuk virus ini dia sifatnya kan ganas. Dia gampang berubah, bermutasi namanya. Virus itu gampang sekali karena dia kalau struktur selnya itu dia tidak punya dinding, dia hanya langsung inti sel. Jadi gampang sekali dia berubah. Sampai sekarang orang tidak ada menemukan obat antivirus yang pasti untuk itu. Contohnya HIV. Sampai sekarang HIV itu tidak ada obatnya. Yang bisa hanya menunda perkembangan virus ini di tubuh si penderita. Dan itu akan sama halnya dengan COVID yang terjadi sekarang ya Kak ya. Karena ada mutasi virus, dia berubah jadi varian Delta, Omikron yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Di awal Alpha dulu kan, berubah Delta paling ganas. Sehingga di bulan Juli itu kematiannya tinggi, orang ribut kekurangan oksigen. Sempat ada ya. Tapi berlangsung 1 bulan. Kemudian sekarang muncul lagi dari Afrika Selatan, namanya Omikron. Lebih cepat lagi penularannya Omikron dibanding Delta. Berarti lebih cepat penyebarannya. Lebih cepat penyebarannya dan tetapi memang gejalanya agak lebih ringan gitu. Nah, dia agak lebih ringan dibanding Delta. Kalau Delta itu langsung dia menyerang paru-paru, seluruh sel tubuh kita. Jadi sebenarnya yang diserang itu apa? Sel pertahanan tubuh kita. Sel imun. Sel imun kita itu yang bereaksi berlebihan terhadap virus tadi. Jadi bukan saluran pernafasan. Sel imun tadi inilah yang menyerang lagi ke akhirnya tubuh kita sendiri.
makanya rusaklah paru-paru. Iya. Seperti itu. Dan untuk Omikron ini sendiri, Kak Doni, apakah gejala yang dirasakan oleh si penderita itu hampir beda dengan yang varian sebelumnya atau masih sama seperti anosmia? Ya, masih sama. Gejalanya masih flu ringan. Kalau Omikron ringan dia flunya. Kadang bahkan banyak orang tidak bergejala. Cuma masalahnya ini menularkan ke orang lain. Nah, contohnya angka vaksinasi lansia kita kan masih rendah. Jadi yang sering menimbulkan kematian itu pada lansia. Oh iya. Nah, lansia menimbulkan Jadi kematian. yang rentan ya. Yang rentan sekali itu lansia dan tidak mau divaksin. Nah, itu yang menyebabkan kematian. Nah, berbicara dengan tidak mau divaksin ini emang banyak terjadi di masyarakat kita, dan Sobat Pramuka dimanapun berada juga mungkin sering ya dengan argumen tidak mau divaksin. Nah, dengan berbagai alasan yang menyatakan mereka komorbid dan segala macam. Ini saya juga dengar Kak Doni sudah berkali-kali divaksin sampai dengan dosis yang ketiga ya, ada boosternya. Kak Doni juga salah seorang yang komorbid, ada riwayat jantung, ada riwayat hipertensi, ada gula darah juga tinggi. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Kak Doni itu yakin juga? Sebenarnya ini juga jadi pembelajaran untuk Sobat Pramuka di rumah. Ya, ini kenapa kok saya mau divaksin? Karena pertama saya ini berhadapan dengan pasien. Dengan pasien ini kita tidak jelas. Ini pasiennya COVID apa bukan, kita tidak tahu kan. Sebelum diperiksa itu kan dia datang dengan keluhan paling utama itu anak-anak adalah batuk pilek. Itu hampir 80% batuk pilek keluhan anak-anak. Nah, itu satu. Sehingga kita tidak punya apa sih caranya memproteksi diri. Pakai APD yang berlapis-lapis ini, badan sebesar ini pertama susah cari yang besar. Dan pasien anak-anak ngeri pasti. Ngeri juga kan. Kita berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Jadi gimana supaya saya bisa terlindungi dari apa ini, makanya salah satunya vaksinasi. Jadi mungkin saya yang pertama dokter di Kota Solo yang minta vaksin duluan. Tolong vaksin saya segera. Dan yakin ya Kak, yakin ya bahwa tidak akan ada pengaruh dengan vaksin ini kan. Ya memang gejalanya apa? Ya kalau Sinovac ringan betul, artinya dia rasa ya meriang-meriang sedikit satu hari, besok aman lagi. 2 kali Sinovac juga gitu, dan mengeri sini aja tempat suntikan sedikit. Baru Moderna memang agak demam 2 hari ya. Berarti tidak ada pengaruh dengan riwayat penyakit kakak derita sebelumnya ya. Dan ini untuk Sobat Pramuka tentunya pengalaman juga bahwa ternyata tidak se-ekstrim yang tersebar di luar. Kalau komorbid jantung tidak boleh divaksin, ternyata Kak Doni sudah membuktikan ya. Jadi ini juga yang banyak beredar di masyarakat. Pertanyaan mungkin saya sebagai orang tua juga bertanya hal yang sama ini Kak Doni. Kan tadi kita sudah bilang kalau vaksin itu ternyata adalah untuk pembentukan kekebalan dan imun bagi si imunitas yang spesifik khusus. Iya, khususnya untuk COVID. Ya. Karena minum herbal juga kuat kan, kita juga, tapi tidak spesifik. Itu bedanya. Dan kalau anak kita divaksin, apakah sama nanti ketika kan vaksin bukan menjamin bahwa si anak tidak akan terpapar COVID-19 ini. Jadi apakah bedanya anak yang divaksin dengan tidak divaksin ketika terpapar COVID-19 ini? Apa bedanya? Karena pada anak yang tidak divaksin, dia membawa virus ke rumah. Ya. Dan gejala yang dia alami sendiri itu lebih berat dibanding anak yang sudah divaksin gitu. Jadi gejalanya agak lebih berat. Walaupun Omikron ini ringan gejalanya, tapi bagi yang belum pernah divaksin itu jadi agak lebih berat mereka. Ya. Kemudian apalagi dia juga membawa ke rumah, tentu ada di rumah ada kakek, ada nenek. Jadi carrier ya. Jadi carrier dia, jadi dia akan menularkan ke si anak yang divaksin tidak akan jadi carrier gitu, Kak Doni? Bisa juga, tapi kalau bagi dia sendiri, dia jadi ringan gejalanya. Itu saja perbedaannya. Jadi dia lebih ringan dan bahkan dia merasa tidak bergejala gitu kadang-kadang. Nah itu gunanya. Nah makanya itu kan dia membawa juga ke rumah. Itu makanya kita semua harus vaksinasi itu. Iya, jadi itu yang
Itu kita intinya, harapkan bagaimana- dari vaksin ini ya. Ya gitu. Iya, dan kalau pemerintah menetapkan dan sobat pramuka dimanapun berada tentu sudah tahu bahwa vaksin ini dari usia 6 sampai 12, nah 12 sampai 17 tahun juga ada, sampai usia 60 tahun juga Di ada. atas 60 masih ada. Dan di atas 60 juga ada, kan sudah. Nah, kenapa di usia 0 sampai 5 tahun itu tidak diwajibkan sekarang untuk divaksin? Nah, pertama tentu yang dasarnya itu adalah yang banyak dulu melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, makanya pertama dulu tentu yang dewasa. Dewasa itu lanjutnya apalagi anak yang di usia 12 tahun. Tentu sering juga dia keluar rumah. Itu dasar pertama kenapa yang itu duluan, itu kan dewasa duluan dan anak yang di atas 12 tahun dulu. Kan sama-sama rentan semuanya. Itu satu. Jadi itu dasarnya. Jadi penelitiannya mereka dari sebuah pabrik vaksin lebih cenderung ke situ dulu. Jadi yang banyak bersentuhan dengan dunia luar gitu kan, dengan aktivitas tapi walaupun yang 0 sampai 5 tahun ini tidak bersentuhan dengan dunia luar, tapi orang di sekeliling mereka kan bersentuhan. Jadi karena ini faktor penelitian. Begitu. Itu pertama penelitiannya untuk itu dulu dewasa, kemudian turun ke anak-anak 12 sampai 18 tahun. Nah, setelah ini juga sudah jalan, mungkin lagi baru turun ke bawah lagi. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya. Nanti yang 0 sampai 5 tahun juga akan divaksin, tidak menutup. Lihat kondisi sekarang gitu kan. Nah, ada lagi satu lagi, ketika vaksin ini virus corona ini merebak seluruh dunia, ternyata bayi sampai usia 0, balita kita itu jarang yang kena. Kok bisa? Itu jadi pertanyaan, kok bisa? Sementara mereka belum ada dapat imunisasi khusus ya untuk COVID-19. Ternyata ada faktor-faktor tertentu imunitas di tubuh si bayi tadi yang belum banyak terpapar dengan dunia luar tadi. Itu dia bisa memproteksi diri sendiri. Termasuk imunisasi yang dasar yang banyak kita kerjakan di saat dia balita tadi. Itu juga faktor pendukung mereka, sehingga mereka jarang sih yang sampai berat-berat pada bayi-bayi. Walau ada sih tapi jarang. Tapi tidak sebanyak yang itu ya. Dewasa dan anak-anak lebih besar itu. Itu dasarnya mengapanya ujungnya nanti tidak menutup kemungkinan mereka nanti akan divaksin juga, tapi lihat perjalanan Omicron juga. China sudah mulai melakukan untuk anak di bawah 5 tahun. Sudah mulai. Itu dasarnya. Jadi berdasarkan prioritas dulu. Dan ini Kak Doni ya, kita kan sudah berbicara panjang lebar tadi tentang vaksin, bagaimana manfaatnya. Nah, ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk vaksin. Sekarang yang terjadi di masyarakat ini seperti sebuah bumerang ya, yang kita tidak tahu kapan akan berhentinya berita ini gitu. Dan mereka selalu bertanya, sepertinya harapan pemerintah untuk vaksin ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, apakah benar ini kewajiban untuk anak ini divaksin gitu? Iya. Kalau dari sisi mana kita lihat? Kalau dari sisi medis, karena ini pandemi, itu wajib jadinya. Karena harus vaksin lah gitu kan, supaya melindungi diri kita dan keluarga dan masyarakat dari serangan virus ini. Itu dari sisi medisnya. Ya, karena tidak ada jalan lain. Apa jalan lagi? Obat. Tak ada obat sampai sekarang. Kan ada itu Remdesivir dan sebagainya dari Amerika, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Dan harganya luar biasa mahalnya. Ada satu imunoglobulinnya itu harganya sampai 200 juta. Itu makanya luar biasa sekali mahalnya harga obat COVID ini. Sehingga orang juga berpatokan, ini tidak permainan aja ini, permainan bisnis to bisnis katanya kan. Dan itu banyak loh, bahasa seperti itu beredar di masyarakat kita. Tapi itulah kondisi yang kita hadapi. Salah satu yang paling gampang itu memang dengan vaksinasi.
vaksinasi. Ya berarti pepatah untuk mencegah lebih baik daripada mengobati itu memang perlu kita terapkan di masyarakat kita. Itu dari segi medisnya. Iya. Kalau dari sisi pemerintah itu tentu mungkin kita tapi tetap mengiringi sepertinya ya Kak Doni, karena kita sudah paham bahwa sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Tapi ketakutan lagi timbul adalah dengan berita-berita hoax yang ada di masyarakat yang menyatakan setelah vaksin tadi lumpuh layu, setelah vaksin begini. Sebenarnya kalau tubuh si anak yang divaksin menolak atau dia berlawanan ya mungkin di dalam tubuh, gejala apa yang paling cepat kita deteksi dan harus segera dilaporkan, itu gejala apa? Itu namanya reaksi yang ditimbulkan setelah imunisasi, namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan di Kota Solo saya adalah ketua KIPI. Oh, bertanya kepada orang yang tepat ternyata. Sampai saat ini belum ada laporan sampai KIPI-nya yang berat. Yang ada itu cuma gejalanya demam, nyeri di tempat suntikan, dan ketika kadang-kadang ada berapa kasus misalnya ketika ada gebiar vaksin itu ada 1.000, kita sampai 1.500, itu tidak sampai 10 anak dia lemas sebentar, pingsan lah gitu kasarnya ya kan menurut kita. Itu yang kejadian, kita kasih minum teh manis juga sudah balik lagi. Itu karena faktor lain, faktor biasanya ketakutan, stres yang terlalu tinggi. Ada juga di SMA kita ketemukan kakak nih berani dia untuk vaksin, pas divaksin ternyata dia apa stres, pingsan dulu. Dan itu sebenarnya kalau yang saya dengar dari tenaga kesehatan, anak jangan sampai dalam kondisi stres yang kita vaksin ya Kak ya. Makanya orang tua harus memberi semangat pada anak, harus yakin kita bahwa satu-satunya penolong untuk COVID ini bukan, artinya salah satu tindakan kita adalah vaksinasi. Nah, itu yang lebih dari sisi medisnya seperti itu Kak. Iya, berarti tidak perlu kita merasa bahwa vaksinasi untuk anak ini aneh ya. Karena sebelumnya kita saya sendiri juga udah imunisasi lengkap loh Kak Doni. Saya imunisasi lengkap, pernah jadi peserta balita sehat karena imunisasi lengkap. Dan Sobat Pramuka tentu juga sudah banyak yang tahu bahwasanya vaksin ini sebenarnya kita harus pintar mengambil pengaruh yang ditimbulkan dari vaksin ini sebenarnya tidak seperti apa yang diberitakan gitu. Dan kita harus pintar untuk melihat apakah berita yang kita dengar baik itu di media sosial maupun di berita-berita lainnya yang sebagian besar itu adalah hoax ya Kak Doni ya. Dan itu yang terjadi, ketakutan-ketakutan yang timbul di masyarakat kita. Ya, dan ini memang sebenarnya kalau kita bicara vaksin akan banyak pro dan kontra yang selalu terjadi di masyarakat kita. Dan untuk satu hal lagi Kak Doni, apakah vaksin yang diberikan ini untuk anak itu berbeda dengan vaksin yang diberikan ke orang dewasa? Mengenai vaksin yang diberikan ke anak dan dewasa itu sama saja, sama vaksinnya, Sinovac, Coronavac itu sama. Itu juga. Itu yang baru direkomendasikan, dan nanti masuk Pfizer juga nanti sedang dalam usaha untuk mendapatkan izin dari Balai POM dengan dosis yang berbeda. Dosisnya sama. Sama. Antara kalau tidak salah ada juga di situ dosisnya ada yang setengah, ada aturannya dari pabriknya. Begitu. Iya. Kalau Sinovac masih sama 0,5. Sinopharm-nya juga gitu. Pfizer ada beda sedikit. Pfizer dan Moderna itu beda dikit. Begitu. Ternyata ini sudah uji. Dan sudah minta persetujuan Balai POM. Terkait lagi satu hal lagi yang berita sekarang masih gonjang-ganjing di masyarakat kita, Sobat Pramuka tentu sudah tahu tentang halal dan tidaknya vaksin ini. Kalau MUI sudah mengeluarkan kalau untuk sifatnya emergensi darurat itu sudah jawabnya tetap halal jawabnya, karena memang ini darurat kita kan pandemi. Tapi kan sudah 2 tahun
ternyata virusnya masih ada. Iya, dan Masih sekarang ada. malah bermutasi dalam bentuk yang lain lagi gitu ya. Nanti apakah bisa selesai dengan Omikron ini? Belum tentu. Belum tentu. Malahan ini Sobat Pramuka dan Kak Doni ya, saya juga pernah mendengar ada yang selentingan berkata kita harus berdamai dengan COVID-19. Mungkin vaksin salah satu cara untuk Salah satu berdamai. cara untuk berdamai. Jadi artinya apa? Kalau sudah hampir lebih dari 70% masyarakat kita untuk divaksinasi, mungkin kita sudah bisa lepas masker lagi, kemana-mana tidak pakai masker lagi. Nah, sudah mulai ada beberapa negara yang menerapkan seperti itu. Contohnya sebelum Omikron, setelah Delta habis, Amerika sudah bilang mereka lepas masker gitu kan. Ternyata datang lagi Omikron pakai masker. Iya. Dan ternyata sekarang, itu tidak akan berhenti ya. Kayaknya itu berhenti gitu. Nah, sekarang Swedia baru-baru ini mengumumkan negaranya sudah Bebas tidak COVID. bebas, bukan bebas COVID, sudah bebas untuk tidak pakai masker lagi. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita tentunya ya. Untuk Sobat Pramuka dimanapun berada, tetap yang kita harus jaga jarak, harus mematuhi protokol kesehatan. Itu sebenarnya tanpa ada pandemi pun kita sebenarnya itu sudah dianjurkan ya. Gitu, kan, Iya, jadi tidak hanya di masa pandemi. Nah, ini banyak sekali yang kita dapatkan kali ini untuk informasi seputar vaksin. Jadi Kak Doni terlepas dari vaksin ini, sebagai Kak Doni adalah seorang wakil ketua di bidang pengabdian masyarakat dan hubungan masyarakat ini, tentunya Sobat Pramuka juga ingin mengetahui kenapa seorang dokter anak mau berkecimpung dalam pramuka ini? Apa yang membuat Kak Doni tertarik untuk masuk sebagai anggota pramuka? Ya, ini juga aneh juga. Untuk spesialis anak dengan jam kerja yang luar biasa masih menyempatkan waktu untuk berkecimpung di pramuka. Ya, ini memang ketertarikan terhadap bidang sosial dari kecil. Waktu SD itu, kelas 1 SD itu sudah kenal, sudah lihat orang pramuka berkemah itu kan enak juga itu kan. Terus ada tertawa-tertawa, nyanyi gitu ya. Terus SD itu juga masuk pramuka, ada di Saka Bayangkara dulu di tempat kita, di Painan dulu. Sempat masuk berapa kali latihan. Terus lanjut di SMP lagi, SMP Bukit Tinggi. Tertarik juga mau pramuka, masuk anggota pramuka, masuk juga PNI. Sudah dari siaga ya. Udah dari siaga. Sampai penegak tuh di SMA 1 Bukit Tinggi juga pramuka juga. Sampai cuma walaupun satu tahun ya. Nah, setelah itu masih berkecimpung juga, tapi tidak di pramuka lagi. Ketika kuliah saya masuk namanya Hippocrates Emergency Team, salah satunya ya terhadap kebencanaan juga. Mirip-mirip juga pramuka sih, tapi tentu untuk kebencanaan. Nah, itu kita merintis di situ mulai dari angkatan keduanya itu. Merintislah sampai sekarang Hippocrates Emergency Team masih ada di Fakultas Kedokteran. Jadi memang sudah berkecimpung di dunia sosial ya Kak Doni. Sehingga masuk ke sini diajaklah tahun 2010 saya diajak untuk bergabung di Warcap Kota Solo sampai sekarang. Iya, 2010 sudah cukup lama ini Kak Doni ya. Dan saya berpikirnya gitu juga Kak Doni ya, seorang spesialis anak dengan beban kerja yang luar biasa tapi masih mau bergabung di pramuka. Kalau tidak punya ketertarikan, kalau tidak punya chemistry yang kuat dengan itu, mungkin tidak akan punya waktu untuk bergabung dengan pramuka. Tapi luar biasa, dan yang kita ketahui saat ini Kak Doni juga Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kota Solo. Nah, ini kembali lagi dengan sosialnya Kak Doni ya. Kira-kira apa yang menjadi program Kak Doni bersama dengan Satuan Tugas Pramuka Peduli Kota Solo khususnya untuk ke depan dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi? Ini cita-citanya untuk Pramuka Peduli. Kita berharap Pramuka Peduli Kota Solo ini lebih berperan banyak di tingkat lokal Sumatera Barat ataupun tingkat
nasional gitu, kalau perlu tingkat dunia gitu kan. Iya, luar biasa. Itu cita-cita Iya, kita. karena Untuk mencapai itu kita tentu butuh anggota ya. iya. Anggotanya dari mana datangnya? Ya tentu karena kita dasarnya pramuka, tentu prinsipnya tentu anggotanya lebih banyak ke Anggota pramuka sendiri dan peserta didik. Iya, betul dari betul. penggalang gitu kan, penegak. Itu kalau bisa kita dari sekolah. Tujuannya apalagi membina generasi muda kita untuk tertarik terhadap pertama tentu dunia kepramukaan, membentuk karakter mereka dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan gitu. Iya, betul. Itu maksudnya. Jadi programnya apa yang kita lakukan? Setiap tahun kita menerima anggota. Jadi penerima anggota itu kalau pramuka peduli lain mungkin mereka hanya ambil dari orang yang tertarik dengan pramuka, kita ambil dari memang dari peserta didik, dari penegak. Dari gugus depan ya. Ya, dari Kakak, gugus depan kita harus libatkan untuk pramuka peduli. Dan itu mereka kita latih. Kemudian lagi kegiatannya apa? Ya kegiatan sosial seperti kalau ada bencana di mana-mana kita kalau bisa kita turun. Kalau enggak kita segi mungkin bantuan. Iya, dan terakhir yang saya dengar Pramuka Peduli Kota Solok mengirimkan bantuan untuk saudara kita yang jadi korban letusan Gunung Semeru. Ya, kita Ya, ke luar biasa. Lumajang. Kita dikirim dari Korcap untuk mengantarkan bantuan Langsung Kak langsung Doni? ya. Wah, ke Lumajang. berarti bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang di Lumajang. Luar sampai biasa. Kita ke tempat pengungsian. Dan situ juga kita dapat pembelajaran juga bagaimana sih dunia kepramukaan di tempat lain gitu. Kita terbuka juga cakrawala kita bagaimana mendidik peserta didik ini atau generasi muda ini supaya tertarik dengan bidang kepramukaan. Iya, jadi sambil memberikan bantuan sekalian belajar bagaimana untuk mengembangkan kepramukaan. Iya, luar biasa. Sobat Pramuka tentu juga ini kita harapkan jiwa sosialnya terus digali, terus kita aplikasikan ke masyarakat, begitu ya Kak Doni ya. Dan satu lagi, Korcap Gerakan Pramuka Kota Solo ada Puskominfo yang kalau tidak salah ketuanya juga Kak Doni. Jadi karena Puskominfo ini kan di bawah Abdi Mas Umas, jadi bagian Umas. Nah, kita supaya semuanya bergerak, tidak hanya pramuka peduli saja. Puskominfo harus kita giatkan juga sekarang. Kebetulan kita dibantu oleh adik-adik atau generasi muda yang luar biasa. Luar biasa. Dan kita berharap juga Kak Doni ya bahwasanya tentunya dari Puskominfo ini akan lahir nanti orang-orang yang bisa jadi reporter berkualitas gitu dan kita fasilitasi kan dari Korcap Kota Solo memfasilitasi Puskominfo dengan berbagai peralatan termasuk yang kita ada di depan kita. Luar biasa ya Puskominfo Kota Solo. Dan ini tentunya sesuai dengan program bahwasanya seluruh pramuka itu adalah pewarta. Dan kita berharap gugus depan seperti itu ya Kak Doni ya. Juga seluruh gugus depan adalah kantor berita. Iya, luar biasa sekali. Dan kita harap nanti ini sampai ke gugus depan. Artinya apa? Kita berharap di gugus depan bisa mewartakan apa kegiatan mereka dan kita masukkan ke Puskominfo. Itu tujuan kita. Jadi semuanya istilahnya punya itulah demi membentuk karakter masyarakat generasi muda kita sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Luar biasa. Dan Sobat Pramuka dimanapun berada, ini sesuatu yang cukup luar biasa. Ada Pramuka Peduli, ada Puskominfo yang diketuai oleh Kak Doni di sela-sela kesibukan beliau sebagai seorang dokter spesialis anak, dan ini luar biasa sekali. Dan untuk Sobat Pramuka semua, setelah kita tadi berbicara tentang vaksin, berbicara tentang Pramuka Peduli dan Puskominfo, kita berharap
semoga apa yang tadi kita sampaikan membuka cakrawala kita bersama bahwasanya vaksin itu wajib bukan hanya dari pemerintah tapi wajib karena kesehatan kita masing-masing dan untuk diri kita masing-masing. Dan Kak Doni, terima kasih sekali untuk kesempatannya saat ini. Dan untuk Sobat Pramuka dimanapun berada, sampai berjumpa lagi di materi yang lain, di tema yang lain, dan di waktu yang lain, tetap di PPKS Pramuka Podcast Kota Solo bersama Kwarcap Kota Solo, Bone.